dari hasil yang aku lakukan di malam kedua kemarin, di sini aku dapat menggambarkan kalau ruh dari anak ini sudah lama pergi, meninggalkan jasadnya. Jasad itu kosong. Sudah tidak ada nur lagi. Sudah tidak ada lagi semangat kehidupan yang ada di jasad itu. Semuanya sudah disedot, diserap oleh sosok makhluk gaib yang selalu ada di pundaknya, selalu menghisap energi kehidupan dari ubun-ubun anakmu. Makanya, dengan cara membersihkan, membasuh, dan membiarkan air tersebut meresap ke dalam tubuhnya, dengan harapan, seiring doa, air yang meresap tadilah yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi perisai ketika sosok itu mau masuk menguasai seutuhnya jasad yang tidak berdaya ini. Sehingga sosok itu tidak bisa seutuhnya lagi menguasai jasad anak kalian. Itulah dia. Malam itu, sesuatu yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang masih dianggap oleh Mas Sudirman ini, apakah ini kebetulan atau ini memang reaksi dari apa yang dilakukan ayah Mas Sudirman terhadap anak ini. Pengobatannya ini bereaksi atau pengobatannya berhasil. Karena kalau dipikir ini tidak mungkin. Ayahnya baru ngomong. Tujuan dari memandikan, membasahi tubuh anak ini untuk membentengi dirinya agar ruhnya bisa kembali. Ini ya dalam kurun waktu yang tidak lama. Belum kering lah lidah ayahnya berucap. Anak yang terbaring dalam keadaan sudah rapi ya, sudah mandi lah jatuhnya di sini. Yang selama ini itu sama sekali tidak bereaksi. Palingan dia tuh bereaksi itu 2 hari sekali, itu pun buka mata, ngeracau, nangis, manggil ibu bapak. Tapi malam itu, reaksi yang ditunjukkan sangat berbeda sekali. Belum pernah ditunjukkan. Dari pertama sakit, inilah reaksi yang sangat positif ditunjukkan oleh anak ini. Orang-orang pada fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sudirman. Mas Sudirman yang pas duduk di samping kasur si anak ini, dia orang pertama yang melihat mata anak itu melek. Iki bocah kok matanya melek, tapi meleknya bagus loh. Nggak kayak kemarin, meleknya melotot, hitamnya hilang, tinggal gelojotan putihnya. Ini meleknya bagus. Kebuka pelan-pelan, matanya mulai sayu, ya, ngelirik kiri kanan, memperhatikan sekitar, dan ketika melihat di sekitarnya ini orang ramai. Terlihat dari raut wajahnya menggambarkan senang. Senang melihat orang-orang ramai di sekitarnya. Mas Sudirman di sini yo nggak bisa ngomong. Dia cuma ngelihat, ya ini bener nggak? Kok bisa melek? Diperhatikan lagi, baunya di sini mulai dia menggeser baunya, tangannya mulai bergerak. Baru di sini Mas Sudirman bilang, "Bu, Pak, anaknya melek, Pak." Nepuk pundak dari bapaknya Mas Sudirman. Pak, anaknya melek, Pak. Bangun. Nah, orang-orang yang tadinya fokus perhatian dengan bapaknya Mas Sudirman, mereka langsunglah menghampiri tempat tidur si anak ini dan mereka melihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Sudirman. Anak itu melek, matanya kebuka, tapi masih belum dapat mengucapkan kata-kata.
tubuhnya masih sangat lemah sekali. Datanglah ibu dari anak ini. Sambil menangis bahagia, ya, dia meluk kaki anaknya. Le, udah lama, ibu nggak ngelihat kamu kayak gini, Le, mangan yo, lapar yo, aus, minum susu yo, ibu bikinin yo. Karena anak ini sudah cukup lama, sudah beberapa hari dari beliau sadar tempo hari, ini baru sadar lagi, ya selama nggak sadar. Ini nggak ada air yang masuk, ini nggak ada makanan yang masuk. Ibunya pengen ngasih makan, tapi ini dilarang. Tidak diperbolehkan oleh ayah dari Mas Sudirman. Sik bu, sabar, jangan dulu, biarin. Ini baru reaksi awal. Biarkan dulu dia beradaptasi. Biarkan dulu ruhnya ini benar-benar menyatu. Biarkan. Ini baru reaksi awal. Dan aku pun takut. Reaksi ini tidak berlangsung lama. Ketika nanti sosok gaib yang biasanya mantau 1 kali 24 jam. Tidak pernah lepas pantauan dari anakmu. Ketika dia sadar, anakmu ini bisa sadar siuman secara normal, sosok ini pasti akan ngamuk. Sosok ini pasti akan menarik lagi, mengeluarkan lagi. Karena sejatinya, sosok gaib itu yang ingin menunggangi, ingin menguasai anak kalian. Jadi, anak ini buka mata. Ini belum terlalu larut malam. Belumlah sampai jam 10 malam, Mas Sudirman bilang. Lingkungan rumah anak yang sakit ini memang lingkungannya cukup ramai. Tapi tidak tahu, seketika sunyi sepi, motor kendaraan yang lalu lalang, ini tiba-tiba tidak terdengar. Yang terdengar suara yang mencurigakan, suara yang bikin bulu kuduk merinding. Suara dari atas genting, yang mana rumah tersebut itu atapnya menggunakan genting. Bagian dalam rumah ini tidak dipakein dek. Jadi terlihat ya, kalau kita di tengah-tengah rumah ngelihat ke atas, itu lihatlah susunan gentengnya itu terlihat. Dari atas ini terdengar seperti ada orang yang manjat. Genteng itu kalau dipanjatkan terdengar, soalnya dia akan geser, terdengar. Bahkan genteng yang tersusun rapi, ini kelihatan dari bawah rumah ini bergeser. Seakan-akan ada orang yang sedang memanjat genteng tersebut, dan orang itu perawakannya besar, bobot badannya berat, sehingga membuat getaran terhadap genteng yang diinjaknya. Bahkan saking kan kuatnya getaran dari genteng tersebut, salah satu genteng yang ada di atas seketika jatuh. Jatuhnya tidak jauh dari kepala anak yang baru sadarkan diri ini. Tidak jauh. Hampir saja genteng itu mengenai kepala anak ini. Genteng itu jatuh, tapi nggak pecah. Karena jatuhnya itu Mas Sudirman bilang itu di kasur, masih di dekat bantal. Tapi dekat sekali dengan kepalanya. Sontak ketika genteng itu jatuh, perhatian orang-orang yang ada di sana semuanya melihat ke atas, termasuk ayah dari Mas Sudirman. Di sini dia refleks, langsung berdiri dan menghentakkan kakinya. Entah apa yang dilakukan ayah Mas Sudirman, menghentakkan kaki seperti itu dan jarinya menunjuk ke atas. Seakan-akan sedang membaca sesuatu. Dia menunjuk ke atas, matanya di sini fokus sekali melihat ke atas, dan ayah Mas Sudirman mengatakan, "Hei, siapa yang ada di atas? Kalau kamu tidak senang dengan apa yang kulakukan, ngewujud! Jangan kamu main belaka, ngewujud! Tunjukkan sosok aslimu, keluar! Kalau kamu keluar, itu yang aku mau. Tidak payah aku mencari kamu, keluar! Aku tahu kamu yang melakukan itu." Seketika reaksi dari genteng, bagian genteng yang jatuh ini, itu sudah tidak ada lagi suara-suara. Tidak ada lagi, tapi suara-suara itu mulai bermunculan dari sekeliling rumah dari anak yang sakit ini, yang mana di dekat pintu masuk, di bagian teras depan lah jatuhnya, itu ada pohon yang cukup besar, pohon ninjo. Yang mana kalau pohon ninjo itu kan dia rindangnya ke atas kayak gini, bukannya ke samping. Nah,
pohon ninjo itu seperti ada yang menggetarkan. Klak, 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 klak. Klak, 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 klak. Jelas sekali itu bukan tiupan angin. Tidak mungkin juga angin bisa bertiup sekencang itu. Ayah dari Mas Sudirman di sini mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sana. Sosok yang tadi cuman berani main di alam gaib, main di tempat yang tersembunyi, sekarang sudah mulai berani mewujudkan dirinya karena sosok itu tidak bisa menguasai jasad anak ini seutuhnya lagi. Dia mencoba untuk memberi perlawanan, coba untuk nakut-nakutin saya, tapi insya Allah tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dengan demit, dengan setan atas izin Allah itu perkara yang mudah. Ya, seakan-akan ayah dari Mas Sudirman ini mengatakan itu untuk memberikan semangat agar orang-orang di rumah ini tidak takut kalau keadaan pada malam itu tengah dalam teror sosok makhluk gaib. Sugesti, ya, itu yang dinamakan sugesti agar semua yang ada di sana energinya positif, yakin, kuat, dan sosok itu tidak akan berani, tidak akan bisa masuk ke lingkungan orang-orang yang memiliki memancarkan energi yang kuat. Jadi setelah teror-teror itu berlalu, anak ini masih melek. Dia cuma memperhatikan di sekitar apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ayah dari Mas Sudirman di sini mengatakan kepada Mas Sudirman, "Le, malam ini kayaknya kita ndak pulang, yo Le. Bapak ndak berani Le meninggalkan Cah Bagus ini sendirian di sini. Ini reaksinya udah nyata sekali. Sudah berani dia main kasar. Ndak apa-apa ya, kita nginep di sini." Sebelum Mas Sudirman menjawab, "Iya Pak, nggak apa-apa kita nginep di sini," yang duluan ngejawab itu adalah keluarga dari anak yang sakit. "Iyo Mbah, yo Dek yo, nginep sini aja. Nanti kamar kamu tak siapin. Kamu nginep sini aja. Kami takut kalau kamu pulang sama ayah kamu, sosok itu macam-macam di sini. Apa yang harus kami lakukan?" Dan malam itu, ayah dari Mas Sudirman pun menginap di rumah anak yang sakit tersebut. Lewat sudah dari jam 12 malam. Tidak ada satu orang pun yang tidur. Mereka masih melek. Mereka masih was-was ya dengan teror yang barusan terjadi. Lagi-lagi di sini ayah dari Mas Sudirman seperti mendapat benturan atau gangguan melalui batinnya. Seakan-akan sosok itu sekarang sudah berani datang dengan pasukan atau datang dengan kekuatan yang lain. Yang tadinya cuma satu sosok, lewat dari jam 12 malam. Keadaan rumah itu seakan-akan dipenuhi oleh sosok makhluk gaib. Dan disinilah Mas Sudirman tidak pernah melihat ayahnya bertingkah atau berlaku seperti malam itu. Sama sekali tidak pernah. Ayahnya yang sudah umur, tubuhnya itu tidak kekar lagi. Ini seakan-akan memiliki spirit semangat layaknya seperti anak berusia 20 tahunan. Dia berdiri dengan gagah. Di sini nada bicaranya pun sudah agak sedikit berat. Dia mengatakan, "Baiklah, kalau kalian menantang, aku akan menerima tantangan kalian. Tapi cara kalian main itu tidak sesuai dengan caraku bermain. Kalau kalian mau bermain, masuklah ke dalam permainanku." Di sini ayah dari Mas Sudirman minta salah satu orang yang ada di sana untuk dijadikan mediator. Sosok gaib yang menantang ini tadi, ini mau dijadikan mediator, mediumisasi, mau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk diinterogasi. Karena dengan memasukkan sosok gaib ini ke dalam tubuh seseorang yang mau jadi sukarelawan, di sini bisa digali informasi lebih dalam lagi. Karena sosok ini sudah dekat sekali, energinya ini gampang sekali nariknya. Dan orang yang akan dimasukin atau orang yang akan menjadi mediator ini tidak akan terpengaruh untuk kehidupannya ke depan. Tidak akan ada efek samping. Siapa yang mau jadi mediator? Di sini ayah dari anak yang sakit ini. Beliau yang maju duluan. "Mbah, biar aku aja Mbah.
Kalau untuk anakku, urusan untuk anakku, aku nomor satu. Biar aku yang dimasuki oleh sosok gaib tersebut. Tapi caranya gimana, Mbah? Aku nggak paham, aku nggak ngerti. Di sini ya dikasih tahu sama ayah dari Mas Sudirman. Caranya itu ya nggak macam-macam. Kamu cuman duduk, kosongkan pikiran, kamu tenangkan pikiran. Apa yang kamu dengar di lingkungan sekitar kamu itu kamu buang. Fokus pikiran kamu melihat satu titik cahaya berwarna putih yang terang. Cahaya itu semakin lama kamu lihat, semakin mengecil, menjauh, semakin mengecil, sampai ukurannya sebesar lubang jarum, kecil, halus, dan ketika itulah kamu dalam kondisi bisa menerima sosok yang akan aku kirimkan untuk masuk ke dalam tubuh kamu. Ingat, nanti ketika di dalam lamunanmu, kamu yang tengah memperhatikan cahaya putih seperti lubang jarum itu, kamu melihat sekelibat ada cahaya yang mendekat seakan-akan ingin membentur kamu, baik itu cahaya berwarna hitam, merah, atau biru. Kamu jangan takut, kamu terima. Disitulah akan terjadi pertukaran ruh. Sosok gaib akan masuk, ruh kamu akan keluar. Jadi sudah dijelaskan semua. Proses mediumisasi pun dilakukan. Di proses mediumisasi inilah yang sangat menarik sekali menurut Mas Sudirman, yang mana proses ini belum pernah dilihat oleh Mas Sudirman. Sosok itu sekarang sudah masuk ke dalam jasad atau tubuh dari ayah anak yang sakit ini. Dari duduk bersila, ya, duduk tegak seperti ini, tiba-tiba tubuhnya terpental, jatuhlah ke belakang, dan tubuh itu kembali bangkit. Ketika tubuh itu bangkit, itu bukan sosok ayah dari anak ini lagi, melainkan itu adalah sosok makhluk gaib yang menguasai tubuhnya. Bangkitnya pun di sini yo, dengan gaya seperti orang mau ngamuk, nyakar-nyakar. Nggak boleh ada orang yang dekat. Di masa itu, di fase itu, sosok gaib ini belum bisa diajak berkomunikasi. Karena di fase itu dia masih menyesuaikan tubuh yang ditempatinya. Nanti setelah seluruh energinya menyatu, barulah sosok itu baru dapat menggunakan lidah untuk berkata-kata atau untuk berucap. Nah, dibiarinlah sama bapaknya Mas Sudirman. Sosok ini ngamuk kayak harimau, ngaung-ngaung, biarinlah. Nanti juga bakal duduk sendiri kalau dia sudah menyatu, dan tepat apa yang dikatakan oleh ayah dari Mas Sudirman. Sosok itu duduk bersila pas di hadapan ayah Mas Sudirman. Di sini mereka saling tantang-menantang. Sosok itu dengan suara yang parau, dengan nada yang serak-serak, di sini mengatakan, "Apa urusan kamu datang ke sini? Apa mau kamu mengganggu kedamaianku di sini? Apa yang kamu inginkan?" Ayahnya Mas Sudirman di sini kembali bertanya, "Loh, kamu siapa? Siapa yang mengganggu? Siapa yang mengganggu kedamaian? Bukan tempatmu di tubuh anak ini. Bukan tempatmu. Pergi kamu, keluar. Kembali ke alam kamu." "Enggak, aku enggak mau. Tubuh anak ini adalah canangku. Tubuh anak ini adalah tempat tinggalku. Ini hakku, ini kepunyaanku, ini tubuhku. Jangan sekalipun kamu mau memisahkan aku. Celaka nanti kamu." Sosok itu mengancam. Mendengar nada ancaman dari sosok makhluk gaib, ayah dari Mas Sudirman di sini sudah tidak dapat lagi memendung rasa sabarnya. Di sini ayahnya Mas Sudirman langsung menantang, "Apa yang akan kamu lakukan dengan anak ini? Membiarkan jasadnya lemah sampai mati? Itu yang kamu inginkan? Sebelum jasad ini melemah, sebelum jasad ini mati dengan sendirinya, kamu yang terlebih dahulu akan aku musnahkan. Kalau kamu tidak mau keluar, tidak mau pergi dari tubuh anak itu." Tetap sosok itu masih kekeh, ngotot mengatakan, "Ini canangku, ini canangku, ini hakku." Yang mana
Kalimat itu sudah menandakan atau sudah menjadi clue. Untuk orang yang paham berarti, tubuh anak ini sudah diberikan kepada makhluk gaib itu. Berarti ada orang yang memberikan. Di sini ditanya oleh ayah Mas Sudirman, siapa yang memberimu hak atas tubuh anak ini? Siapa yang memberikannya? Kedua orang tuanya tidak akan membiarkan kamu menempati tubuh anaknya. Siapa yang memberikan hak kepada kamu? Majikanku, aku sudah diberikan. Ini upahku, ini punyaku, hakku. Aku tidak akan melepaskannya karena aku sudah memberi besar. Aku harus menerima hakku. Jelas di sini sudah semakin jelas arahnya. Berarti ada yang memerintahkan, tapi ketika ditanya siapa yang memerintahkan kamu untuk urusan apa, sosok itu tidak menjawab dan seketika langsung keluar dari tubuh ayah anak yang sakit ini. Semakin jelas di sini duduk perkaranya. Anak ini sudah diambil haknya, diberikan haknya kepada makhluk gaib, berarti sudah ditumbalkan. Nih, ambil untuk kamu. Seperti itulah kasarnya. Nah, tinggal di sini permasalahannya ingin membuktikan siapa, karena tidak bisa asal tuduh. Sembarangan kita nuduh tidak bisa. Jelas berarti ini adalah hak tumbal. Jadi ayah Mas Sudirman di sini mengatakan kalau sudah jelas seperti ini, mungkin jalan satu-satunya aku akan memperalat sosok makhluk gaib ini. Memperalat untuk memanggil majikan atau tuan yang telah memberi hak tubuh anak ini untuk berdiam diri di sana. Ayah dari Mas Sudirman di sini memanfaatkan situasi yang panas, situasi sosok makhluk gaib ini sedang gelisah. Dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh anak ini untuk sementara waktu. Karena air yang dimandikan tadi. Air yang dimandikan tadi ini tidak bisa ditembus oleh sosok makhluk gaib. Jadi gelisah dia, neror rumah di belakang, suara dari luar seperti ada yang ngelempar pasir. Ayah dari Mas Sudirman memanfaatkan situasi ini dengan melakukan perjanjian palsu. Beliau mengatakan, "Hei, tidak usah kamu nakut-nakutin seperti itu, kami tidak takut. Kalau kamu mau masuk ke dalam hakmu, ke dalam tubuh anak ini, tolong kamu bawa bosmu, juraganmu, majikanmu datang ke sini. Ketika kamu bisa mengiring orang tersebut datang ke sini, melihat hakmu yang terbaring lemah ini, aku akan membiarkan kamu kembali masuk ke sana. Kalau kamu masih mau masuk ke sana, kalau tidak, kamu tidak akan pernah masuk ke tubuh anak itu lagi. Bahkan kamu tidak akan bisa mendekat ke rumah ini lagi." Ancaman yang diberikan oleh ayah Mas Sudirman di sini membuahkan hasil. Sosok makhluk gaib itu melakukan perjanjian yang mana perjanjian palsu yang sebenarnya diutarakan oleh ayah Mas Sudirman ini. Jadi setelah perjanjian palsu ini dibuat, sosok itu menghilang. Entah kemana, teror-teror, suara-suara aneh sudah tidak terdengar lagi. Dan ayah Mas Sudirman di sini mengatakan, "Pak, Bu, yang ada di rumah ini, saya di sini ingin menyampaikan bahwa besok setelah matahari terbit, siapapun yang datang ke sini di pagi hari, siang, sore, atau malam, itu semua patut kita curigai adalah dalang dari semua permasalahan ini. Karena sosok gaib yang saya perintahkan tadi, ini benar-benar akan memujuk juragannya, bosnya untuk datang kemari. Dengan bujuk rayu iblisnya, pasti akan datang ke sini. Dan saya tidak kenal orang-orang yang ada di sekitar sini. Tapi nanti ingat, ketika ada yang datang, saya memberikan isyarat, saya curiga, saya dapat merasakan energi yang berbeda. Itu adalah orang yang kita cari. Tolong diingat. Ketika saya sudah memberikan isyarat, itulah orangnya yang menyakiti anak kamu. Tolong jangan ada yang main hakim sendiri. Jangan ada yang melukai orang tersebut. Karena orang yang datang ini bukan dalam keadaan akalnya benar-benar akal sehat. Dia datang itu
dengan pengaruh kekuatan gaib. Dia aja nggak tahu tuh apa yang dilakukannya. Seakan-akan ya dia digiring aja. Pikirannya itu kosong. Jadi ketika kita sakiti, sama saja kita menganiaya orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Urusannya nanti urusan sama saya. Nah, jadi sudah sepakat. Jadi mereka ya ada yang ngantuk tidurlah pada malam itu, termasuk di sini Sudirman. Mendengar azan subuh berkumandang, bangunlah. Sedangkan ayah dari Mas Sudirman, menurut pengakuan ayahnya, beliau tidak tidur sama sekali. Pagi kini sudah terbentang. Mentari sekarang semakin tinggi, naik untuk menerangi alam semesta. Orang-orang yang ada di rumah di sini was-was menanti sesuatu yang belum pasti. Tamu yang ditunggu-tunggu tapi tidak tahu siapa tamu yang sebenarnya ditunggu. Di jam 8 pagi, Mas Sudirman di sini sudah seuzon dia. Karena di jam 8 pagi itu ada sosok yang menurut Mas Sudirman mencurigakan tiba-tiba datang bertamu ke rumah itu. Sosok laki-laki tua, hampirlah seumuran dengan ayah Mas Sudirman, tapi penampilannya tidak rapi, tidak terawat. Terlihat orang itu menggunakan kemeja yang sudah lusuh, rambutnya panjang sebahu gini, rambutnya acak-acakan, kumisnya itu tidak beraturan lah, bewoknya tidak beraturan. Dengan tubuh tinggi, kurus, masuk ke rumah tersebut, tiba-tiba langsung nimbrung lah di tempat orang-orang sedang ngumpul. Keluarga dari anak yang sakit ini sedang ngumpul, termasuk di situ Mas Sudirman ada, ayah dari Mas Sudirman ada. Tiba-tiba langsung duduk di dekat tempat tidur si anak dan langsung menatap, kayak tatapannya itu sedih sekali. Setelah tatapan sedih terlihat dari matanya, orang yang dicurigai oleh Mas Sudirman mengucapkan sebuah kalimat yang tidak sepatutnya dicurigai sebenarnya oleh Mas Sudirman. Beliau mengatakan, Le, aduh, tak pikir kamu udah sembuh. Kamu masih berbaring seperti ini, Cah Bagus. Kapan nak kamu sembuhnya? Lirih sekali kalimat itu. Dan disambunglah di sini dengan ucapan ayah dari anak yang sakit ini dengan panggilan atau sebutan menyebut orang yang dicurigai oleh Mas Sudirman ini dengan sebutan Le. Le, kemana aja Le? Udah beberapa hari ini kamu udah muncul-muncul. Hehe, iyo. Aku tuh diajak sama anakku ke kampung sebelah, ada bongkaran rumah. Jadi dia minta bantu, ya enggak apa-apa lah, bantu-bantu. Nih tadi pagi aku baru dianterin, aku langsung keinget sama Cah Bagus. Tak pikir ditinggal beberapa hari udah sembuh. Ternyata masih berbaring lemah kayak gini. Gimana yo biar anak ini bisa bangun lagi. Kasihan aku. Nah, dijelaskan di sini. Orang yang dicurigai oleh Mas Sudirman ini adalah pengasuh dari anak yang sakit ini. Pengasuh dalam arti kata, orang ini tinggal tidak jauh dari rumah anak yang sakit ini. Jadi sering bantu-bantu keluarga tersebut, bantu-bantu ngerumput, bantu-bantu apalah yang bisa dibantu, termasuk ngasuh anak ini. Apalagi kalau musim layangan. Nah, anak yang sakit ini pastilah bermain layangan dengan si Pak Li ini. Makanya dia sedih sekali melihat bocah ini masih dalam keadaan sakit. Mas Sudirman di sini ngelus dada, astagfirullahaladzim. Pagi-pagi aku sudah suuzon, salah tuduh. Ini bapak nih. Ya, bapak nggak ngasih tanda-tandanya. Nah, jadi ya udahlah. Ya, kecurigaan itu pun sudah sirna. Waktu pagi sudah berganti siang. Siang pun di sini sudah mendekati waktu sore. Nah, sebelum azan asar berkumandang, mereka yang masih menanti tamu yang tidak tahu pasti siapa tamu yang mereka nanti,
tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita. Di sini digambarkan oleh Mas Sudirman mbak-mbak. Ya, wanita itu usianya sudah mendekati parubaya, mendekati setengah abad. Tapi penampilan dari raut wajah, dari dandanan, dari pakaian ini masih terawat sekali, masih layaknya seperti anak ABG. Ya, yang mana wanita ini tidak dikenal sama si Mas Sudirman. Ketika baru masuk, terlihat cukup menggoda. Aura yang dipancarkan memang berbeda lah dengan wanita-wanita pada umumnya. Yang membuat Mas Sudirman di sini tercengang dan timbul kecurigaan lagi terhadap si mbak ini. Mbak ini masuk ke rumah itu tanpa mengucapkan salam, nyelonong di depan orang duduk ramai di ruang tamu. Jadi ini pintu masuk. Setelah melewati pintu masuk, ini ada ruang tamu. Setelah melewati ruang tamu, itu baru ruang tengah tempat si anak ini berbaring. Ya, di samping anak itu berbaring di samping kasurnya, ini ada ayah dari Mas Sudirman, ada Mas Sudirman. Sedangkan di ruang tamu depan, di dekat pintu masuk, ini kerabat dari anak ini rame. Paman-pamannya, bibi-bibinya rame duduk di sana. Tapi wanita ini seakan-akan tidak melihat keberadaan mereka. Nyelonong tanpa ngucapin salam, masuk tiba-tiba langsung duduk di samping kasur sambil memegang kaki anak yang terbaring lemah ini. Wanita itu mengatakan, "Pak, Bu, kenapa ya? Aku tuh dari tadi malam lah. Hati ini ngebatin terus, kepingin ngelihat kondisi anak kamu. Yang mana aku sudah dengar dari tetangga-tetangga kalau anak sampean sakit. Sakitnya itu tidak tahu sakit apa, dibawa ke dokter masih juga sakit. Tapi aku sudah niat lama kesini tapi aku sibuk. Nah, tadi malam lah, aku nih ngebayangin tidak bisa tidur, ngebayangin anak kamu. Aku ikut sedih, aku ikut prihatin. Mungkin apa yang bisa aku bantu, aku akan bantu." Ayah Mas Sudirman di sini berhadapan dengan wanita tersebut. Memperhatikan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Ucapan yang dikeluarkan wanita itu di bawah alam sadarnya, masih dalam pengaruh gaib. Ketika wanita itu mengatakan, "Mungkin ada yang bisa aku bantu, akan aku bantu." Disinilah ayah Mas Sudirman memberikan isyarat, inilah tamu yang kita nanti-nanti. Dengan gerak-gerik yang sudah menjadi isyarat, keluarga yang duduk di ruang tamu ini semakin merapat ke ruang tengah, seakan-akan memblok wanita itu tidak bakal bisa keluar dari rumah itu, dikepung. Tapi di sini tetap dengan isyarat tenang. Tenang, ayah dari Mas Sudirman di sini mulai menyapa si mbak ini. Mbak E kayaknya sedih sekali melihat anak ini. Apa Mbak E mau membantu anak ini? Iya Mbak, apa yang bisa aku bantu? Aku bantu. Aku kasihan melihat penyakitnya seperti ini. Tapi sekiranya kalau Mbak E mau membantu, kami memang menanti Mbak E untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Disitulah baru wanita ini tersadar dari pengaruh gaib sosok yang menggiringnya masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini dia mulai melihat sekelilingnya itu kayak tempat yang menyeramkan. Celingak-celingu. Yang tadinya dia memperhatikan anak yang berbaring, sekarang enggak. Dia memperhatikan setiap sudut di ruangan tersebut. Dan dari ekspresi wajahnya, di sini dia menggambarkan seperti ketakutan, seperti dia melihat sosok yang mengerikan sekali. Ayah dari Mas Sudirman di sini menanyakan, "Mbak E, apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu lihat? Siang-siang bolong kayak gini kok wajahnya mengerikan sekali. Apa yang kamu lihat? Belum pernah ya kamu melihat? Berarti kamu tidak kenal dengan sosok yang selama ini kamu pelihara. Itulah peliharaan kamu. Itulah demit yang kamu pelihara."
kedatangan kamu ke sini. Ini memang tepat, memang keinginan kami. Sekarang kamu sudah datang dan kami di sini minta baik-baik apa yang sudah kamu tanamkan kepada anak ini, minta untuk dicabut. Yang mana? Si Mbak ini, beliau tidak perlu dijelasin panjang kali lebar. Mendengar ucapan dari ayah Mas Sudirman, si Mbak ini, beliau di sini sudah mengerti, berarti apa yang kulakukan ini sudah ketahuan. Aku masuk ke sarang harimau. Wanita itu cuma dapat menunduk, seperti meratapi kesedihan, dan pada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh ayah dari Mas Sudirman kepada Mbak ini, pertanyaan yang cukup ngena lah ya. Ayah Mas Sudirman di sini menanyakan, puas dengan melihat langsung apa yang sudah kamu lakukan? Sudah berapa banyak anak yang kamu tumbalkan? Sudah berapa nyawa yang kamu korbankan untuk kepentingan ilmu hitammu? Barulah di sini wanita itu menjawab, "Ndak, Mbak. Bukan aku sengaja menumbalkan anak-anak, enggak. Justru ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ini kali pertamanya selama aku melakukan ritual puja, ritual ilmu yang kudalami ini sudah bertahun-tahun lamanya. Inilah kali pertama aku melihat langsung kejadian tumbal dari keserakahanku, tumbal yang aku serahkan kepada peliharaanku. Aku ndak habis pikir, seperti ini ternyata. Inilah kali pertama aku melihat langsung. Ayah dari Mas Sudirman pun di sini meminta kepada wanita itu, ya sudah, kalau kamu sudah tahu berapa pedih, seberapa sakitnya penderitaan dari anak yang menanggung tumbal yang kamu lakukan, apalagi keluarganya, sangat sedih sekali. Sekarang kamu lepaskan, kamu cabut, agar anak ini bisa kembali ke kehidupannya, kembali bisa merasakan kehidupan seorang anak-anak pada umumnya. Wanita itu menggelengkan kepala, ndak bisa, Mbah, ndak bisa. Sesuatu yang sudah aku tumbalkan, aku serahkan, itu tidak dapat aku tarik. Kalau bisa sekarang ini, nyawaku aku gantikan untuk menggantikan nyawa anak ini sebagai tumbal. Aku lebih rela menggantikan, menukarkan nyawaku. Aku sama sekali tidak dapat mencabut kutukan tumbal yang sudah tertanam kepada anak ini. Sama sekali tidak bisa. Anak ini bukan target tumbal yang aku persiapkan. Jauh sekali, Mbak. Jauh, ndak mungkin aku menumbalkan anak-anak seperti ini. Anak ini, ibu bapak ini kenal sama aku. Anak ini berteman dengan anakku. Anakku seumuran, sebaya dengan anak ini. Sering main ke rumah. Ketika pada suatu hari bocah ini main ke rumah dibawa sama anakku, aku tengah mempersiapkan sajen. Sembahanku akan melakukan ritual puja. Aku tengah melakukan persiapan, sajen-sajen lengkap, semuanya aku siapkan, termasuk di sini jajanan pasar. Nggak tahu kenapa anakku ini datang dari luar langsung masuk ke meja. Dia melihat di situ ada kue jajanan pasar, diambil kuenya, itu dikasih sama si temannya, dan temannya itu inilah bocah ini, yang mana kue itu adalah kue untuk seserahan, untuk tumbal, itu untuk sesajenan, yang mana siapapun yang berhubungan, yang bersentuhan dengan peralatan ritual sajen akan terseret, akan terbawa dalam ritual tumbal. Targetku bukan ini, jauh sekali dari bayanganku. Aku sama sekali tidak nyangka. Aku di sini sempat menegah, tapi semua sudah terlambat. Makanan itu sudah ditelan, dan aku sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Mau menyalahkan anakku,
Aku juga nggak bisa, ya terpaksa. Aku tutup mata, tutup telinga. Tapi nggak tahu. Tadi malam tuh hatiku ini rasa berat sekali pengen ke sini dan ya mungkin inilah jalannya. Aku sekarang pasrah. Kalian sudah tahu, silahkan kalau kalian mau menghukum aku. Silahkan. Aku di sini pasrah. Sudah aku katakan, kalau bisa nyawa aku ditukarkan, aku rela menukarkan nyawaku untuk keselamatan anak ini. Ayah dari Mas Sudirman di sini menanyakan, berarti sudah banyak warga desa yang ada di sini kamu jadikan tumbal. Ya. Tapi mereka yang kujadikan tumbal. Mereka orang-orang yang kuasuh. Mereka orang-orang yang aku buat nyaman dengan kekayaan yang kumiliki. Dengan apa yang kudapat dari tumbal-tumbal itu. Orang-orang itu aku beri kehidupan. Kebutuhannya aku penuhi. Tapi suatu hari nanti ketika waktunya sudah ditentukan, tumbal harus diserahkan. Salah satu anggota dari keluarga mereka pasti akan mati. Itu konsekuensi yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi itulah cara wanita ini mencari tumbal. Tidak sembarangan dia nyari tumbal. Tidak. Jadi anak ini memang datang di tempat yang salah, di waktu yang salah, ya balik-balik di sini ya, nasib lagi yang membawa permasalahan ini sampai ke titik semua ini terjadi. Yang mana di sini wanita itu sudah mengakui kesalahannya, beliau yang mengatakanlah tidak bisa dia menarik itu semua. Ya, jadi ayah dari Mas Sudirman di sini ya, membiarkan wanita itu untuk keluar. Pergi meninggalkan rumah tersebut, tapi dengan satu permintaan, satu syarat, yaitu ya setiap kalimat yang kamu ucapkan, setiap kamu mengamalkan ilmu, pasti kamu mengetahui kunci-kunci untuk melepaskan ilmu tersebut. Coba kamu usahakan untuk melepas kunci-kunci tersebut agar belenggu dari kekuatan gaib yang kuat sekali membelenggu anak ini setidaknya bisa sedikit berkurang. Ya, jadi janji itu ya, diiyakan oleh si mbak ini dan mbak ini mengatakan, sebisaku aku akan mencoba untuk meringankan belenggu kekuatan gaib yang membelenggu anak ini. Sebisaku, dan mbak itu pun dipersilakan untuk pulang. Dan ayah dari Mas Sudirman di sini mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, ingat, yang ada di sini cukup itu yang tahu, tidak perlu sampai keluar, tidak perlu dihebohkan, karena kalau dihebohkan ini akan menjadi bala, ini akan menjadi petaka. Percaya kataku. Dan kesepakatan di sini terjadi. Ya, mereka akan menyimpan rahasia ini menjadi rahasia keluarga. Hari itu pun berlalu. Semua sudah jelas, semua sudah clear. Ayah dari Mas Sudirman mengatakan kepada kedua orang tua dari anak yang sakit ini, ya udah aku tinggal. Anakmu ini nanti tinggal ditunggu reaksinya aja. Insya Allah hari demi hari ini akan sedikit demi sedikit membaik dan insya Allah bisa kembali pulih. Aku pun di sini akan datang beberapa hari lagi untuk melihat kondisinya. Dah, selesai dah. Misi membongkar tumbal-tumbal pesugihan ini. Pulanglah Mas Sudirman, pulang bersama ayahnya. Jadi setelah semua itu terjadi, yang mana di sini kesepakatan kan udah dikatakan oleh ayah Mas Sudirman bahwa ini tidak perlu diceritakan ke orang-orang, tapi ibu dari anak yang sakit ini tidak bisa menahan mulutnya. Ya, dia menceritakan kejadian ini sama tetangga-tetangga, bahkan dia yang menjadi provokator. Ya mungkin saudaramu yang meninggal mendadak kemarin ini ada sangkut pautnya dengan janda itu. Akhirnya warga di sini emosi kumpul, sampailah mereka ke rumah kepala desa. Kepala desa pun di sini ikut tersulut emosinya. Hari itu mereka mendatangi rumah si pelaku pesugihan, janda pelaku pesugihan ini. Ingin menanyakan langsung, ingin meminta pertanggungjawaban, tapi setibanya di rumah si janda, orangnya sudah tidak ada di rumah. Orangnya sudah pergi meninggalkan rumah tersebut dan pastinya sudah pergi menghilang meninggalkan kampung tersebut. Inilah yang dikhawatirkan oleh ayahnya Mas Sudirman.
Pelaku pesugihan itu hilang tanpa jejak, tanpa tahu pasti apakah dia sudah menepati janjinya untuk melepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu si anak ini. Nah, itu yang menjadi sebuah penyesalan ya yang dirasakan oleh ayah dari Mas Sudirman. Dia tidak dapat menutup pekerjaannya itu dengan epik, dengan mulus. Ada cacatnya, itu ya dilakukan oleh pihak keluarganya. Ya udahlah, apa yang akan terjadi ke depan ya kita serahkan kepada Allah SWT. Yang penting tugasku udah selesai. Nah, singkat cerita di sini, kondisi anak ini ya hari demi hari ada peningkatan lah. Ya perubahan tapi tidak signifikan. Dan 1 bulan lebih, ya, kurang lebih sekitar 5 minggu lah jatuhnya setelah terbongkarnya siapa pelaku pesugihan dan proses pengobatan ini dinyatakan selesai, anak yang diobatin atau yang ditolong oleh ayah Mas Sudirman ini cuman mampu bertahan di 5 minggu. 5 minggu berlalu, kerabat dari anak yang sakit ini datang membawa kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah meninggal, Mbah. Ponakanku meninggal. Yo, si Mbah mengatakan, ayah Mas Sudirman mengatakan, yo, kematian itu sesuatu yang pasti. Untuk apa? Untuk apa kita ribut-ribut lagi? Aku di sini ya ndak sanksi lagi kalau kematian anak ini sudah terlepas dari sangkut paut pesugihan, itu sudah jauh terlepas. Kematian anak ini itu sudah takdir yang Allah tentukan karena kondisi tubuhnya yang selama dia dalam kondisi sakit ini ya ndak terpelihara, ndak ada asupan makanan, minuman, kering badannya. Ya, dengan kondisi seperti itu, siapa yang sanggup bertahan? Wajar kalau bocah itu tidak mampu bertahan dan anak itu meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Jangan dipermasalahkan lagi. Ayah Mas Sudirman, termasuk Mas Sudirman pun di sini datang melayat ke rumah duka dan kedua orang tuanya pun di sini ya dinasihati, dijelaskan seperti yang tadi. Jangan disangkut pautkan dengan pesugihan lagi, ndak ada lagi, ndak. Anakmu ini ya sudah takdir, sudah jalannya seperti itu, ikhlaskan. Nah, jadi itulah ya kisah misteri dari Mas Sudirman ini yang menarik sekali menceritakan dari berbagai sisi. Sisi ilmu kebatinan ada, sisi dari kehidupan ada, sisi dari istilahnya ya pemahaman untuk logis ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib dan itu memang bisa bereaksi dengan tubuh kita ya, memang bisa dinalar secara logika ya seperti itu. Itulah yang dinamakan ya, membuka atau membentang ya, masuk kita menelisik tabir dunia gaib. Nah, jadi sesuai dengan tagline saya, lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Ya inilah sebuah kisah misteri. Kenyataannya seperti itu, ndak neko-neko. Sebenarnya kejadian-kejadian misteri yang terkait dengan hal mistis, apalagi terkait dengan ilmu kebatinan dan yang goib. Semuanya halus, ndak ada yang frontal, ndak ada yang kasar. Yang namanya gaib itu halus, lebih halus lagi dari hembusan angin yang dapat ya, membuat bulu roma kita berdiri, lebih halus lagi. Nah, itulah yang dinamakan batin dan goib. Jadi, semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah pelajaran, karena banyak sekali ya pelajaran dalam kisah ini bisa kita ambil untuk kedepannya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Terima kasih sahabat atas dukungannya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, murah rezeki. Jangan lupa untuk sahabat yang baru bergabung, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.